Prinsip-prinsip dalam perancangan. Jadi perancangan terdiri dari proses dan model. Proses dilalui dalam rangka untuk menghasilkan model rancangan. Prinsip dasar perancangan menurut Davis. Jadi yang pertama, proses perancangan tidak boleh menggunakan pendekatan kacamata kuda. Pendekatan kacamata kuda ini berarti kita melihat dari satu sudut pandang saja. Jadi dalam merancang kita harus melihat dari berbagai sudut. Kemudian yang kedua, perancangan harus bisa dilacak ke model analisisnya. Jadi kita harus bisa menelusuri suatu perancangan ini dia relasinya dengan kebutuhan yang mana. Yang ketiga, perancangan tidak seharusnya mengulangi rancangan yang sudah ada. Jadi ketika kita sudah merancang sesuatu di kelas diagram misalnya, maka ketika kita merancang pada sequence diagram akan memodelkan model yang belum dimodelkan pada kelas diagram. Jadi antar satu model dengan model yang lain, dia memiliki irisan yang sedikit atau bahkan tidak ada. Ini untuk menghindari kita melakukan pemodelan yang sama, yang berulang kali. Selain itu, ketika kita tidak mengulangi rancangan yang sudah sama, kita juga bisa meningkatkan reusing ya. Jadi kita tidak melakukan sesuatu yang sama dua kali, tetapi kita menggunakan solusi yang sudah ada atau rancangan yang sudah ada kita gunakan ulang. Perancangan harus sedapat mungkin mendekati kenyataan yang ada di domain permasalahannya. Perancangan seharusnya seragam, ada konvensi. Jadi antara satu desainer dengan desainer yang lain, jika dia berada pada satu tim, ini diharapkan dia mengikuti konvensi yang telah disepakati ya. Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi dan untuk memudahkan rancangan tersebut dibaca dan dipahami. Selain seragam, perancangan juga harus integral ya, di mana masing-masing komponen dia ada interface-nya, ada antarmukanya, sehingga memungkinkan untuk diintegrasi, memungkinkan untuk berkomunikasi antar komponen. Kemudian perancangan ini tidak sama dengan implementasi, dan implementasi tidak sama dengan perancangan. Perancangan harus bisa dievaluasi pada saat berlangsung, tidak setelah selesai semuanya. Jadi pada proses perancangan, ketika sedang berproses atau sedang berlangsung, kita harus sudah melakukan evaluasi untuk mendeteksi jika ada kesalahan yang mungkin sudah terlacak, sehingga kesalahan tersebut tidak terakumulasi atau tertumpuk di bagian akhir. Jadi di sini dikatakan tidak setelah selesai semuanya. Perancangan harus terstruktur, sehingga apa? Jika dia terstruktur artinya dia akan rapi, dia tidak akan berantakan. Sesuatu yang rapi ini akan lebih mudah untuk kita kelola ya. Apalagi ketika nanti akan ada perubahan. Sesuatu yang tersusun secara rapi, maka akan lebih mudah dalam mengakomodasi proses perubahan.